Kali ini kita kehadiran tamu istimewa, seorang tokoh perempuan, seorang politisi perempuan, dan seorang pengusaha perempuan, Ibu Haja Sudianti Murad. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Sudianti Murad ini adalah salah satu putri dari Bapak almarhum Haji Murad Husain. Kami ingin mengulik sedikit beberapa aktivitas Ibu Haja Sudianti Murad dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, dalam kapasitasnya sebagai pegiat sosial di kehidupan sehari-hari beliau. Yang pertama, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bapak sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita mungkin ingin sedikit mengulik. Ini kan karena Ibu ini salah satu penerus Ya. usaha yang dirintis oleh Pak almarhum Murad Husain. Nah, kira-kira mungkin kita ingin sedikit tahu, saya yakin publik pun ingin tahu cerita singkat tentang almarhum Murad Husain hingga kemudian berdirinya PT Kurnia Ruh Sejati. Kira-kira bisa sedikit ada cerita barangkali. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tentang almarhum Bapak Murad Husain, jadi beliau ini dari kecil sudah, boleh dikata sudah kerja serabutan. Jadi umur 14 tahun beliau sudah kerja di semacam rumah makan begitu, ya. Jadi memang waktu kecil dari zaman sekolah dari SD itu sudah biasa menjual kayak kue-kue begitu untuk sekolahnya. Jadi orang tuanya itu bikin kue untuk beliau jual. Jadi memang dari nol. Terus setelah itu mungkin ya cuma sampai sekolah rakyat saja beliau itu, ya mungkin setara dengan SD pendidikannya. Hanya dia kerja di omnya. Omnya itu ada namanya Bapak Mantigi, itu termasuk orang sukses. Setelah itu Pak Murad itu sampai ke Luwuk sini, dia bekerja sama itu Pak Mantigi itu. Jadi di sini masuk ke Luwuk kalau tidak salah tahun 70-an. Bukalah di sini usaha. Jadi tahun 70 masuk di sini belum ada apa-apa, Pak. Jadi kita masih tinggal di Jalan Nyiur itu. Jalan Nyiur itu masih kontrak, ya. Jadi waktu itu kerja sebagai karyawan yang membeli hasil-hasil bumi, ya, bilang kopra itu, kelapa itu ya, kopra. Jadi cuma beli dari Luwuk dan sekitarnya, dari pulau-pulau. Setelah itu dijual. Itu berlangsung sampai tahun 76. 76 itu akhirnya beliau mandiri, beliau dirikanlah itu namanya CV Kurnia. Itu. Ya, awalnya CV Kurnia. Iya, CV Kurnia. Jadi sampai dari 76 sampai kurang lebih tahun 85-an begitu. 80-an masih tetap beli-beli hasil bumi itu kopra dan dibawa ke Surabaya biasa begitu. Namanya dikasih modal pertama itu dari Bank BDNI. Jadi pada kurun waktu tahun 80-an itu beralih ke, karena kalau kopra ini kan kadang naik harganya, kadang turun. Jadi resikonya terlalu tinggi begitu. Bisa untung banyak, bisa juga jatuh rugi banyak. Sehingga beralih usaha di kontraktor. Kontraktor kan kerja jalan. Dari 85 sampai tahun-tahun 2000-an lah. Ya, alhamdulillah di kontraktor itu beliau pernah kerja di proyek Wekuli Ampana. Itu tahun 91 itu dapat penghargaan dari Menteri PU itu. Karena ruasnya 100 kilo lebih, itu 3 tahun anggaran, itu kalau tidak salah 100 M lebih pada saat itu. Itu berarti termasuk jembatan Bongka itu? Iya. Jadi itu dapat penghargaan itu hasil yang terbaik, karya terbaik dari Pak Murad. Ya, masih banyak lagi ruas-ruas Biak Batui dan lain sebagainya. Sampai di tahun 90-an itu beliau beralih ke ada namanya HTI, Hutan Tanaman Industri.